Wa dhira'aihi lan dhira' lorone wong bikulli mirfakin kelawan saben-saben sikut lil ayati krana ana ayat. Wa yajibulan wajib apa husnu jami'i mambasu sekabehane barang fi mahalil fardhi kang tetep ing dalem panggonane fardhu min sya'rin bayani rambut wa dhufrin lan kuku wa intola senajan dawa apa sing dawa rek kukune. Yang ketiga adalah diantara fardu wudu yang wajib dilakukan ketika wudu adalah ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan sampai siku. Tangan itu mulai kaf ini ya, apa gitu ya, telapak tangan ya, epek-epek Indonesia ya apa, ipi-ipi, semua harus terbasuh. Kalaupun di tangannya ada rambut, rambutnya harus terbasuh. Wong lanang rambutnya dawa, tangane. Di sini kukunya pun demikian intola. Kalaupun punya kuku, kukunya panjang, ya tetap dibasuh. Soro lek duwe kuku dawane setengah meter. Allahu Akbar, ya repot. Ngurusi kuku tok sidoan gak mari-mari. Kedawan digulung kukune, dikareti. Far'un. Ya iku golek soro dhewe ngono rek ya. Wis kuku disunahno dipotong ya. Kok diingu. Ngono. Berarti itu menyalahi sunnah. Ya, menyalahi sunnah. Lho lek Kanjeng Nabi gak dinut berarti ngenut sapa? Lah ngono kan. Far'un utai iki kono cabang masalah suwiji launasi lamun lali sapa wong lali lumatan ing sak cemleret fan ghusrat mongko kawasuh apa lumah fi taslisin ing dalem basuhan kaping 3 au i'adati wudu'in utawa ing dalem baleni wudu linisnya dan krono lali lahu mari wudu la tajdidin orang nganyar-nganyari wudu wahtiyatin ora krono ngati-ngati ya apa lek ngono ajza'a mongko nyukupi apa ghusl. Nih ada masalah. Apa masalahnya? Ada orang lupa tidak membasuh secara sempurna. Basuhan pertama tidak sempurna. Nek sak sik ngeclup ngene tok. Lali, sedurung ketuk kene. Tapi itu terbasuh ketika basuh yang ketiga fitaslisin fan ghusalat fitaslis. Basuh pertama, basuhan kedua gak sempurna. Terbasuh di basuhan yang ketiga, ajza'a. Tapi kalau terbasuhnya di basuhan yang keempat gak cukup. Berarti apa basuh yang keempat? Paham gak ya? Berarti apa berarti? Kan basuhan yang keempat yang menyempurnakan tadi itu. Iki lho gak cukup. Sing nyukup iku fi taslisin maksimal 3. Berarti lek gak cukup mau ya berarti apa? Baleni. Makanya
satu kali basuhan itu dipastikan harus sempurna supaya basuhan kedua dan ketiga itu dapat sunnahnya. Paham nggak? Kalau basuhan pertama, basuhan kedua tidak sempurna, basuhan ketiga baru sempurna, berarti dia hanya melaksanakan fardunya, sunnahnya gak dapat. Paham? Atau terbasuhnya au i'adati wudu'in linisyan, atau mengulang wudu karena lupa. Mengulang wudu karena lupa. Ya apa kira-kira? Dia sudah wudu kemudian lupa. Aku mari wudu apa durung? Aku mari wudu apa durung? Akhirnya bagaimana? Dia mengulang. Wudu yang pertama tadi itu tidak sempurna, ya. Basuhan ke tangan, entah basuhan ke kaki, tidak sempurna. Itu sempurna ketika wudu yang kedua, karena dirinya lupa. Aku mari wudu apa durung mang yo? Paham? Beda dengan begini loh ya. Aku mang mari ngentet apa durung? Seje bahasanya. Kalau dia ngomongnya, aku mari ngentut apa durung, aku batal apa gak ya? Maka kalau wudhu yang pertama tadi itu tidak sempurna, belum bisa disempurnakan dengan wudhu yang kedua. Paham? Halo? Gila, la tajdidin wahtiyatin, la tajdidin la wahtiyatin. Ngono. Maksudnya wudhu yang pertama tadi itu tidak sempurna, tidak sempurna. Berarti wudhu yang kedua, karena dia kan merasa bahwa dia itu apa ya, syak ya, ragu. Aku mang batal apa enggak? Ingat, kalau dia itu ragunya masalah batal, berarti yakin dia itu sudah wudhu. Ya, ingat. Ketika dia itu ragu, aku mang batal apa enggak ya? Berarti dia sebenarnya kan yakin sudah wudhu tadi itu. Setelah wudhu batal apa tidak lah, ngono kan? Ketika wudhu yang pertama tadi itu tidak sempurna, maka tidak bisa disempurnakan dengan wudhu yang kedua tadi itu. Tapi wudhu yang kedua sah enggak? Loh sah deh. Paham ya? Berarti wudhu yang pertama wis gak dianggap gak sempurna. Paham? Bukannya dua-duanya gak sah. Wis paham? Ngono. Berarti wudhu yang kedua tadi itu, wudhu yang kedua ya sah, karena dia memang kan ragu tadi itu, sehingga ragu kemudian dia wis nggak mau tak wudhu aja, aku tak wudhu aja. Ketika wudhu sempurna ya sudah selesai. Wudhu yang pertama maka tidak dianggap. Atau tajdid, tahu tajdid? Nah, ini yang tajdid ini yang susah. Ini loh ya, tajdid loh ya. Ada orang wudu ya, setelah wudu kemudian dia sholat. Setelah sholat dia tidak batal sampai waktu sholat yang berikutnya. Duhur dia wudu sholat ya. Setelah wudu dan sholat dia itu sampai asar tidak batal. Maka asar itu dia kan tidak batal kan? Dia boleh tajdid. Boleh apa? Boleh memperbarui wudunya. Tapi kalau zuhur tadi itu, ini perhatikan, kalau zuhur tadi itu dia sholat wudunya tidak sempurna, maka bukan berarti ketika wudu asar kemudian wudu yang pertama jadi sempurna, enggak. Paham, Rek? Utang tetap zuhurnya.
Karena juga niatnya tajdid itu kan beda. Nawaitul wudu'a fardholillahi ta'ala. Kenapa? Tidak ada li raf'il hadasin. Karena memperbarui wudu itu kan dia yakin masih wudu. Dalam kondisi wudu belum batal. Maka ketika wudu ya tidak perlu li raf'il hadasin. Saya wudu untuk menghilangkan hadas. Bu hadas yang di mana yang durung hadas? Nah, begitu. Wes. Warabi'uha. Bentar. Tajdid itu yang bagaimana sih? Sampeyan pernah enggak tajdid? Pernah memperbarui wudu. Tak wudu mana wes? Sampai lama kalian itu enggak batal. Ya apa? Tajdid itu berarti kan hukumnya kan sunnah. Kalau sudah habis dipakai, contoh begini, setelah wudhu kalian baca Quran, ya. Setelah wudhu kalian sholat sunnah. Emang tujuannya kalian wudhu tadi itu supaya untuk baca Quran. Aku tak wudhu, aku tak baca Quran, aku durung wudhu. Berarti kan dia wudhunya kan tujuannya apa? Baca Quran kan dalam hatinya. Tapi ketika niat wudhunya apa? Li raf'il hadas, tetap berarti kan menghilangkan hadas. Ya, paham ya? Dipakai untuk baca Quran atau dipakai untuk sholat sunnah, maka orang yang semacam ini boleh nantinya itu tajdid. Sunnah tajdid itu kalau sudah pernah dipakai. Atau begini, bukannya dipakai baca Quran, bukan dipakai sholat sunnah, tapi sholat fardu. Yang tadi itu sholat zuhur, dia wudhu. Setelah wudhu, dia tidak batal sampai asar. Maka sholat asar wudhu lagi. Itu sunnah. Tajdid. Nawaitul wudu'a fardhol lillahi ta'ala. Lah wong tas wudhu, baru wudhu selesai, kemudian wudhu lagi, itu bukan tajdid namanya. Entek-entek banyu. Utawa ngadem, lapo, aku panas rek. Butuh seger-seger iki. Pas wae poso bisa. Nah. Ngadem. Maka kesunahannya itu tidak berlaku karena belum dipakai untuk melaksanakan ibadah. Wis paham? Itu tajdid. Nah, kalau tidak dipakai apa-apa, lah apa nek wudu maneh? Dah, warabi'uha utai kaping papate furudul wudu iku mashuba di ra'sihi. Ngusap sebagian sirai wong kan naz'ati kaya lingare wal bayadilan putih-putih alladzi wara'al udhuri kan tetep ing dalam burine kuping. Basyarin rupane kulite aw sya'rin utawa rambute fi hadihi dalam batasane ba'du ra'si, mengusap sebagian dari kepalanya, bagian dari kepala, bukan mengusap rambut. Kalau yang disyaratnya mengusap rambut, kasihan bagi orang yang tidak punya rambut, maka tidak pernah sah wudunya karena syaratnya mengusap rambut. Ya ganti rambut itu apa? Licin gilap tekok doan itu. Nah itu kan kasihan, makanya syariat itu gampang mengusap sebagian kepala. Tidak mungkin ada orang wudhu tidak punya kepala. Nah, pasti punya kepala. Makanya kepala, bukan rambutnya. Nah kalau yang diusap rambutnya, ya tidak apa-apa. Yang penting rambut yang ada di kepala. Yang diusap itu rambut yang ada di kepala, bukan rambut yang keluar dari bagian kepala. Rambutnya dawa. Yang diusap pucuk ini. Itu bukan masubak di ros. Ya, rambut yang ada di kepala. Kayak nazah kemarin lingar, ya lingar gini. Ono budak cilik gini.
walau ba'do sya'rotin senajan sebagiane rambut wahidatin kang siji lil ayati krana ana ayate, meskipun satu helai rambut itu sudah memenuhi syarat, ya, dianggap memenuhi rukun dari wudu iku mas'u ba'di roksi. Eman rambutnya mari diminyaki, mari di toto apik, waduh mulai ada anu maneh soro titik. Diusap titik ngene gitu. Cukup. Meskipun itu anu rek, pilihan terakhir. Meskipun daripada ngono itu pilihan terakhir. Qala dawu sop al-Baghawi, Imam Baghawi, yang bagi saya coba Allah yujzi'a, ya ento ora nyukupi apa akal kang luwih setitik min qadri nasihati saking kira-kira rimbun-bunan wahia utawi qadri nasihah iku barang bainan naz'ataini ing dalam antar lingar loro li annahu qur'an kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku lam yamsah urang usap sapa kanjeng Nabi aqalla ing luwih ingkang luwih setitik minha saking nasya wa huwa apa deh? Oh, tak kok wa huwa wahia utawi nasiyah iku ana wawu nih ya. Wahia riwayatun iku riwayat an Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala wal masyhur taikang masyhur anhu saking Hanifah iku wujubu mashir rubu'i ngusap wajib ngusap seperempat sirah. Kalau mazhab Hanafi itu seperempatnya, kalau Hambali sepertiganya, kalau Imam Syafi'i ba'dir roksi sebagiannya, kalau mazhab Maliki jami'ir roksi. Ini beda-beda. Sampai milih sini. Coba. Imam Hanafi rubu'ur roksi seperempat. Kira-kira seperempat itu sak piro ya? Kita coba 1, 2, 3, 4. Nah, sama ini berarti ya. Plek. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki jami' roksi semuanya. Sini nih. Ke belakang ini. Baik. Itu mazhab Maliki. Nek Maliki udah soro, yaiku mang rambutnya acak-acakan. Gak apa-apa. Dalam mazhab Syafi'i mengusap seluruh kepala itu sunnah. Mazhab Maliki wajib. Nek gak ngono gak sah wudu. Imam Syafi'i ini enak. Imam Syafi'i ba'dir roksi sebagian sak rambut oleh telur rambut luwih apik maneh ngono lho. Seluruh kepala tambah luwih apik sempurna. Yang tadi yang terakhir mazhab Hambali itu sulusur roksi sepertiga. Berarti sepertiga sak piro ya, mungkin bagian kepala yang atas tok iku ya. Sing wakeng diusap serot ngukur ngono kabeh. Ukur. Iki kene gak melok gitu. Ya gitulah kira-kira nih. Sulusur roksi. Wa khamisuha utawi kaping 5 furudul wudu iku wasuri dilaihi basuh sikil loro ne wong bikuli kabin kelawan saben-saben kemiren mingkuli rijlin saking saben-saben sikil ayati krana ana ayate au mashi khuffaihi ma utawa musab muzah lorone rijlaihi. Oh berarti duduk maskir ya, au mashu ya, au mashu khufaihi ma utawa musab muzalurune rijlaihi. Sepatunya yang tidak dilepas itulah yang diusap.
Berarti tidak perlu membasuh kaki. Kaki ini gak usah dibasuh, cukup sepatunya yang diusap. Bisyuruti gambir biro syarati mashu khufaihi wa yajibulan wajib apa ghuslu batini saqbin basuh jerone bolongan. Be sikile ku bolong kene ri kan bolong aja ning ngene. Wasakil lan pecah-pecah itu kudu kan kudu kebasuh. Ngono. Yang kelima adalah mengusap dua kaki sampai ka'bain. Apa ka'bain itu? Mata kaki. Mata kaki berarti kan yang ada di kaki, jenenge mata kaki. Sing pinggir lho, sing mentul ya. Nah, tulang kaki, tulang kanan kiri itu. Ya. Nah, itu namanya ka'bain, mata kaki itu. Sampai di situ batasannya. Berarti tulang yang muncul itu harus ikut terbasuh. Bagi mereka yang pakai sepatu, sehingga orang ini diperbolehkan tidak melepas sepatunya ketika wudhu, cukup dibasuh sepatunya, cukup diusap sepatunya sebagai ganti dari membasuh kaki. Tapi ini tidak umum sekarang. Zaman dulu itu kalau di Timur Tengah itu kan kondisi cuaca musim itu enggak seperti Indonesia, ekstrim. Kalau siang itu bisa panasnya luar biasa, malam langsung sangat dingin, itu kan gak enak. Indonesia kan enggak, mu'tadilan, Indonesia yang mutawasid, semuanya sedengan kabeh Indonesia. Karena memang terletak di daerah tengah kan, ide katulistiwa. Nah, sementara Timur Tengah itu di Saudi Arabia kan agak ke utara lagi, agak ke utara lagi, agak ke utara ya. Kalau kita itu sekitar 7 derajat garis lintangnya, ya minus karena di sebelah selatan. Atau kalau daerah Sumatera ya akhirnya plus, mungkin plus 7. Nah kalau Saudi Arabia kan 21. Ya, 21 ada. 21 derajat. 21 derajat itu sudah hampir dekat ke 23. 23,5 itu kan matahari hanya sampai tampak lewat di tengah negara itu ketika negara itu maksimal 23 derajat. Di atas 23 kan masih jauh, sampai 90 kan itu. Paham ya? Kan sampai 90 derajat kan. Nah, itu di atas 23,5 itu matahari tidak akan pernah lewat di atasnya. Pinggir akhirnya. Karena kan ada di sebelah pinggir dunia ini. Berarti ketok matahari kalau sebelah utara maka dia akan melihat matahari di sebelah selatan. Terbitnya dari sana, ya, dari sebelah timur selatan sana, ya. Nah, kemudian terbenamnya juga sebelah sana. Tidak akan pernah lewat tengah-tengah sini. Paham? Maksimalnya 23,5 derajat. Itu kalau sudah sampai ke 60 derajat, 70, wah, itu hampir matahari merepet ada di horizon itu. Tidak akan pernah tinggi mataharinya. Isor terus. Gitu. Ini yang termasuk daerah yang paling jauh, yang mendekati Kotum, baik utara maupun selatan. Ini yang sungguh ekstrimnya luar biasa. Sehingga tidak heran ketika puasa itu 21 jam. Wes dibayang no. Sehari semalam mestinya 24 jam. Yang 21 jam itu siang terus. Matahari gak terbenam. Suwe muter. Paham ya? Agak beloknya. Kalau kita kan lurus, dia kan akan gini, seret akan ke selatan. Gitu. Akhirnya lama, 21 jam. Ini opo rasanya. Untungnya sekarang sudah ada ketetapan di sana, ada banyak orang yang ngerti sehingga ikut daerah yang paling dekat, yang normal.
atau langsung diikutkan ke Saudi Arabia melok kono masalah berbuka puasanya, meskipun matahari masih kelihatan wis buka iki kono wis buka ngono. Ya susah 21 jam itu kalau musim panas. Enaknya kalau musim dingin ya cuma didik 3 jam ngono wis mari. Selesai. Artinya siang dan malamnya tidak bisa paruan seperti di Indonesia kan begitu. Atau bahkan Isya itu loh, jam berapa itu? Jam 9 malam itu matahari itu masih belum terbenam. Berarti kayak sore, padahal jam 9 bengi misalnya. Berarti kan belum buka puasa. Susah ya. Ya makanya ikut daerah yang normal di daerah yang paling dekat. Nah, kita balik pada bahasan. Mengusap sepatu, sekarang ndak usum. Ndak usum misalnya. Apa disemir aja. Diusap. Bukan itu ya bahasannya. Ini masalah wudhu yang dibahas di kitab-kitab pondok pesantren dari Fathul Qorib wis ono. Saya lupa di Mabadik Fiqhiyah dibahas enggak ya? Kayaknya enggak. Kayaknya. Saya lupa. Di Fathul Qorib jelas ono wisan. Mengusap sepatu. Karena daerahnya ekstrim sehingga pakai sepatu terus. Siang malam pakai sepatu kan apa? Wah, dingin. Dia pakai jaket. Iki sikile gak dibungkus. Kademen. Buat perjalanan ndak kuat karena kakinya ini kalau terbuka dingin ndak kuat. Apalagi ketika musimnya musim dingin, airnya juga pasti dingin. Makanya ono rukhsah, ada kemurahan dari Allah. Sepatunya gak usah dicoplok gitu. Yang penting ketika pakai sepatu sudah dalam kondisi punya wudu. Ketika basuh muka, tangan, kepala, telinga sunnah, kakinya cukup diusap, sepatunya yang diusap, bukan kakinya. No. Bagi musafir 3 hari 3 malam boleh mengusap. Berarti 3 hari 3 malam itu sepatunya memang tidak dilepas. Bukannya dipakai ketika wudhu tok, tak gawe nih, cek gak diusap, cek gak basuh sikil, bukan. Memang 3 hari 3 malam itu sepatunya tidak dilepas, dipakai terus sampai getar. Terus bengi sepatuan. Lah iso gak sepatuan sekolah kok. Atau sehari semalam bagi mereka yang ada di rumah, dilepas, selesai sehari semalam. Boleh pakai lagi, boleh dengan niat yang baru lagi. Berarti setiap hari dia akan pakai sepatu. Dia akan pakai sepatu, tapi ada batasnya, selesai berarti nanti lagi begitu. Masuk waktu sholat ya, misalnya. Dan sepatunya beda dengan sepatu sekarang. Sepatu yang muzah, khuf yang dulu zaman Rasul itu di bawahnya tidak ada solnya. Karena tidak ada. Jadi kalau pengen dukur juga apa itu namanya? Hak yang tinggi kan ya trepes kabeh. Cuma yang bagian bawah itu bahan kulit yang agak kuat, double kulitnya. Kalian pernah lihat di film apa ya? Kungfu. Pernah tahu sepatunya Shaolin itu? Tahu ya? Kan model tipis-tipis gitu ya, semacam itu sepatunya. Itu muzah. Di zaman Rasul itu begitu, yang pakai sepatu itu. Berarti lemes. Sepatunya enggak kaku seperti sekarang, lemes, sepatunya lemes. Tapi kuat dipakai untuk berjalan jauh. Nah, itu. Bukan kaos kaki loh ya. Kalau kaos kaki itu lemes, cuma tidak bisa dipakai jalan jauh. Buktekno kaos kaki anteko putat melaku nang tanggulangin. Entek nih sore. Itu lah ndak apa ya, tidak tata buul masyi katanya. Tidak bisa dipakai untuk perjalanan. Itu ndak memenuhi syarat. Far'un utawi iki kono cabang masalah siji la udah kholatno lamun melebu apa saukatun
fi rijlihi dalam sikile wong wa dhaharon pertelo apa ba'duha sebagane syaukah wajaba mongko wajib apa qal'uha jabut syauka wa ghos lu mahaliha lan wajib apa mbasuh panggonane syauka li annahu krana setuhune mahal iku soro dadi mahal iku fi hukmi zahiri ing dalam hukume kang zahir fa in istatarut mongko lamun ketutup apa kuluha sekabehane syaukah sorot mongko dadi apa syaukah dadi iku fi hukmil batin ing dalam hukume kang jero fa yasihu mongko sapa wudu wong walau tanaffato mongko lamun melentung sapa wong fi rijlin ing dalam sikile melentung kenyonyok ayo apa akhirnya melentung arek nah kenyonyok kena apa itu melentung akhirnya melentung berair niku ya kena knalpot nah niku gak melentung kok nyenyek au ghairi toliane rijl lam yajib mongko ora wajib apa ghuslu batini basuh jerone rijlin au ghairihi malam yatasyaqqaq selagin ora pecah suwek apa rijlin aw ghairihi fa in tasyaqqaq mongko lamun suwek apa rijlin aw ghairihi wajib mongko wajib apa ghuslu batini basuh jerone rijlihi aw ghairihi malam yartatik selagine ora dadi rapet apa rijlin aw ghairihi. Terakhir ketika orang terkena apa riu jawab bahasa Indonesia apa duri tarik kayak duri tak tulang ikan apa wong Jawa itu nemu istilah ri apa ya duri berarti apa ya duri bukan hanya duri ikan ya duri tanaman ya duri kakinya kena duri itu dros kemudian durinya itu masih kelihatan maka wajib dijabut. Kenapa? Kalau duri itu dilepas itu kan menimbulkan lubang kecil, paham? Nah lubang kecil itu wajib dibasuh makanya dilepas. Mana lho? Harus dilepas. Kalau nggak dilepas pertama loro kroso. Sakit kan luar biasa. Kesenggol sengkring loro ya. Makanya dicabut. Kecuali durinya nggak tampak, sudah masuk. Jadi nggak masalah sorong loh. Ininya begitu. Atau melenting, melentung. Nggak tahu bahasa Indonesia apa itu. Benjol, benjol itu abu. Kayak bodek gitu loh, bodek. Kalau nanai melentung kan. Nah, ya itu kalau nanahnya pecah, maka wajib bagian dalamnya yang tempatin nanah itu harus kebasuh ketika wudhu. Ah, ini bagian budikan ini. Itu ya ketika nanahnya sudah pecah maka bagian dalam budik itu harus terkena air wudhu gitu. Kalau masih utuh belum pecah maka tidak wajib bagian luar itu. Paham kan? Tanbihun wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah